Pada September 2020, Netflix kembali menghadirkan sejumlah film produksi sineas tanah air. Salah satunya adalah Ave Maryam. Film yang digarap oleh Ertanto Robby Sodiscam ini sebenarnya sudah tayang sejak 2019 lalu di sejumlah ajang festival persinemaan serta beberapa jaringan bioskop Indonesia. Dibintangi oleh Maudy Koesnaedi, Ave Maryam diangkat dari kisah nyata seorang biarawati yang menjalani sebuah cinta terlarang dengan seorang pastor. Nah, kalau kalian dulu belum sempat menyaksikan film ini di bioskop, kini Ave Maryam sudah tersedia secara streaming layanan Netflix mulai tanggal September 2020. Nah, sebelum kalian menyaksikan Ave Maryam, simak terlebih dahulu ulasan Alizuel berikut ini. Konflik antara cinta dan agama yang kurang klimaks. Berlatar tempat di Semarang pada tahun 1998, film ini memfokuskan ceritanya pada seorang biarawati bernama Maryam yang diperankan oleh Maudy Koesnaedi. Maryam dikisahkan mengabdi dengan cara merawat beberapa biarawati lanjut usia yang tinggal di sebuah asrama, mulai dari menyiapkan makanan, memandikan para biarawati tersebut hingga membersihkan gereja. Suatu hari, Maryam pun bertemu dengan seorang pastor yang dipanggil dengan sebutan Romo Yosef. Karakter pastor yang diperankan oleh Chico Jericho tersebut digambarkan sebagai pria dengan penampilan yang tampan serta ahli orkestra. Romo Yosef pun dikisahkan membantu persiapan perayaan Natal di gereja tempat Maryam bertugas. Sayangnya, permasalahan hubungan asmara terlarang antara Maryam dengan Romo Yosef tersebut kurang dieksplorasi secara mendalam sehingga ikatan percintaan mereka tidak intens. Faktor yang menyebabkan hal ini mungkin karena minimnya durasi atau adanya sebuah adegan yang dihapus dalam versi yang dirilis di Netflix ini. Hal ini pun membuat konflik antara cinta dan agama pada film ini kurang memuncak alias klimaks. Minim dialog tapi penuh makna. Ertanto Robby dikenal sebagai sosok sutradara yang menggarap sebuah film dengan dialog antar karakternya yang terbilang sangat minim. Hal ini pun dilakukan oleh Ertanto Robby pada film Ave Maryam. Menariknya, film ini masih bisa memiliki banyak makna serta tetap mampu menyampaikan apa yang ingin disampaikan oleh karakternya. Salah satu contoh terbaiknya terjadi saat Maryam dan Romo Yosef pergi ke sebuah restoran. Pada saat makan, mereka pun memiliki sebuah percakapan antara satu sama lain. Namun, percakapannya ini diwakili oleh dialog antara dua karakter ini di sebuah film yang sedang diputar di restoran tersebut. Meski Maryam dan Romo Yosef nggak saling berbicara di adegannya, isi hati mereka sudah tercurahkan lewat dialog karakter di film yang sedang diputar. Akting para pemain yang ekspresif. Ini berkaitan dengan poin kedua. Kemampuan berakting dari para pemain tentunya menjadi salah satu faktor keberhasilan dari sebuah film. Hal ini pun sukses dilakukan oleh jajaran pameran di Ave Maryam mulai dari para aktor utamanya hingga pemain sampingan. Mereka berhasil melakukan akting dengan cara yang sangat ekspresif hingga meskipun filmnya minim dialog, emosinya tetap bisa tersampaikan ke penonton lewat raut wajah ataupun gestur tubuh. Hal ini tentunya sangat membantu poin sebelumnya. Oh iya, lewat film ini kalian juga bisa menyaksikan penampilan apik dari sutradara kawakan Indonesia, Joko Anwar, yang berperan sebagai Romo Martin. Visual indah yang bikin betah nonton. Harus diakui, unsur visual menjadi faktor yang paling memikat dari film Ave Maryam. Bangunan-bangunan tua di Semarang yang bergaya Eropa serta pemandangan hutan dan gunung pada film ini ditampilkan dengan visual yang penuh warna serta tone yang hangat. Hal ini membuat para penontonnya menjadi betah saat menyaksikan film tersebut. Selain itu, komposisi gambar dari angle kamera setiap adegan yang dihadirkan oleh Ertanto Robby pada film ini juga sangat simetris. Meskipun mungkin komposisi tersebut nggak terlalu diperhatikan penonton saat menyaksikan filmnya, hal ini terbilang cukup penting. Pasalnya, komposisi gambar yang simetris membuat orang juga mengetahui harus fokus kemana saat menyaksikan filmnya karena adanya garis yang mengarahkan pandangan penonton.
Nah, secara garis besar, Ave Maryam cocok ditonton untuk kalian yang suka film dengan visual yang indah sekaligus memiliki makna yang mendalam. Kalau kalian tertarik, film ini bisa ditonton secara legal di layanan streaming Netflix sejak 3 September 2020. Nah, kalau kalian sudah menonton film Ave Maryam, jangan lupa untuk tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa share video ini dan nantikan review film dari Alizwell selanjutnya. Sometimes beginnings aren't so simple.